Kemudian al-ahkamu syar'iyyatu al-hukmul awwalu halil basmalah ayatun minal Qur'an. Kita akan mengangkat sekarang sisi hukum-hukum syariah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Pertama yang akan kita bahas adalah di ayat pertamanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, atau kita singkat dengan basmalah. Nah, pertanyaan pertama, apakah basmalah ini termasuk ayat di dalam Al-Quran? Ajma'al ulama'u ala anna al-basmalata al-waridata fi suratin namli hiya juz'un min ayatin. Para ulama sepakat bahwa basmalah yang ada di dalam surah An-Naml. Surah An-Naml itu bercerita tentang Nabi Sulaiman dan juga bercerita tentang bagaimana semut berbicara dengan pasukannya, dan Nabi Sulaiman ketawa melihat tulang semut itu. Nah, yang ada di dalam surah An-Naml itu semua sepakat itu adalah bagian dari Al-Quran, yaitu di dalam surah An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Itu adalah isi surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Jadi suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Isinya 3. Bismillahirrahmanirrahim, ini sebagai permulaan. Kemudian yang kedua, alla ta'lu alayya, kamu jangan sampai menganggap dirimu lebih tinggi daripada saya. Artinya harus tunduk kepadaku. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku seraya kamu tunduk menyerah. Jadi 3 isinya. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Walakinnahum ikhtalafu, tapi mereka berbeda pendapat. Hal hiya ayatun minal Fatihah, apakah basmalah ini termasuk satu ayat di dalam surah Al-Fatihah? Wa min awwali kulli suratin amla, atau juga apakah ia termasuk ayat di dalam setiap ayat, setiap surah di dalam Al-Quran. Sampai melihat Al-Quran sampean itu, ternyata di setiap surat pasti ada basmalahnya, kecuali at-Taubah. Semuanya pasti ada. Sampai buka Qulhu, ada basmalahnya. Qul a'udzu birabbin nas, ada basmalahnya. Nah, apakah itu termasuk ayat atau tidak? Ini yang kita bahas. Yang pertama, ala aqwalin adidatin, itu banyak pendapat. Al-awwalu hiya ayatun minal Fatihati wa min kulli suratin wa huwa madhhab Syafi'i rahimahullah. Pendapat pertama bahwa basmalah ini merupakan ayat di dalam surah Al-Fatihah dan juga termasuk ayat di awal-awal surat. Di setiap surat di awal-awal itu termasuk ayat. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Yang kedua, atsani laysat ayatan la minal Fatihati wala min syai'in min suwaril Qur'an. Pendapat kedua kebalikan dari yang pertama, yaitu bahwa basmalah bukan ayat di dalam surah Al-Fatihah, juga bukan ayat dari awal-awal setiap surat di dalam Al-Quran. Tapi kebalikan. Kalau yang pertama tadi ayat-ayat, kalau ini tidak, bukan ayat. Wa huwa madhhabu Malikin rahimahullah. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Berarti ini berseberangan sekali. Al-thalitsu, yang ketiga,
hiya ayatun tammatun minal Qur'ani unzilat lil fasli bainas suwari wa laysat ayatan minal Fatihati. Pendapat yang ketiga bahwa Al-Fatihah ini adalah basmalah ini adalah ayat yang sempurna dari Al-Qur'an. Ia diturunkan fungsinya untuk lil fasli, untuk memisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Walaysat ayatan al-Fatihah, dan ia tidak termasuk di dalam ayat di dalam Al-Fatihah. Jadi fungsinya itu hanya sebagai pembatas saja. Kalau ditanya apakah ia masuk ayat atau masuk surat? Ya. Jadi yang membedakan pendapat yang ketiga ini, dia ada tambahan, dia sebagai pemisah. Tidak termasuk, tapi dia sebagai pemisah. Nah, kita coba sekarang memahami ketiga pendapat ini sesuai dengan dalil-dalil yang mereka ajukan. Dalil Syafi'iyyati istadalla Syafi'iyyatu ala madhhabihim bi'iddati adillatin nujizuha fima yali. Ashab Syafi'iyyah atau pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah ini termasuk ayat dengan beberapa dalil yang kita bisa rinci, bisa kita sebutkan sebagaimana berikut. Awalan, hadithu Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qara'tum alhamdulillah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah, apabila kamu hendak membaca alhamdulillah, faqra'u, maka mulailah membaca Bismillahirrahmanirrahim." Nah, ini disebutkan mulai dari Bismillah. Innaha ummul Quran, bahwa Al-Fatihah ini merupakan ummul Quran, induk dari Al-Quran. Wa ummul kitab wa sab'ul mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahi ahadu ayatiha. Ini justru di sini disebutkan secara jelas. Bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatnya, termasuk dari salah satu ayat Al-Fatihah. Itu jelas di dalam hadis Abu Hurairah ini, sangat jelas sekali. Basmalah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Yang kedua, Thaniyan hadithu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu salata bi bismillahirrahmanirrahim. Persaksian dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ketika sholat, beliau memulai sholatnya itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan begitu seterusnya. Kalau ia tidak termasuk ayat, maka Rasulullah tidak mungkin memulai dari basmalah. Begitulah kurang lebih argumentasinya. Talitan, hadithu Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kita tahu khadimur Rasul. Beliau adalah pelayannya Rasulullah yang senantiasa mengikuti Rasulullah kemanapun pergi. Dia ditanya suatu ketika tentang bagaimana cara baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, kanat qira'atuhu muddan,
Jadi kalau beliau baca itu sangatlah panjang. Tsumma qara'a, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, menarik di sini ternyata dimulai dengan bismillah, dimulainya dengan bismillah. Andai saja ia tidak termasuk dari bagian Al-Fatihah, tentu tidak mulai dari basmalah, langsung alhamdulillah. Rabi'an hadithu Anas radhiyallahu anhu annahu qala. Hadis Anas, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina azfurina. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berada di keliling kita, it'afa ifa'atan. Kemudian Rasulullah menengadahkan menundukkan kepala kayak terliap itu. Tapi bukan tidur, enggak. Nah, seperti ini. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Rasulullah mengangkat kepala seraya tersenyum. Jadi setelah gini kemudian mengangkat kepala tersenyum. Tentu para sahabat yang melihatnya heran, kenapa kok tersenyum? Faqulna lahu, kita berkata, ma abhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat jenengan tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala nazalat alayya anifan suratun. Tadi ada ayat yang turun kepadaku, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rasulullah mendapatkan surah Al-Kautsar dan Rasulullah memulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Qalu bihadzal hadits yadullu ala anna al-basmalata ayatun min kulli suratin min suwaril Qur'an aydan bidalili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'aha fi suratil Kautsar. Dari hadis ini kita bisa mengambil dalil bahwa basmalah termasuk ayat di dalam setiap surah Al-Qur'an. Yaitu dalilnya itu di atas tadi, hadis yang keempat itu. Ketika suratul Kautsar beliau memulainya dengan basmalah. Dan yang terakhir, khamisan, jika keempat dalil tadi sifatnya adalah dalil yang berasal dari teks, maka yang kelima ini berasal dari ma'qul, dari nalar. Wastadallu aidan bidalilin ma'qulin wa huwa anna al-mushaf al-imam kutibat fihi al-basmalatu fi awwal al-Fatihah wa fi awwal kulli suratin min suwaril Qur'an ma ada suratil Baqarah ma ada suratil Bara'ah. Dalil makulnya adalah bahwa mushaf al-imam, mushaful imam, berarti mushaf yang pertama kali yang yang disusun pada masa Abu Bakar, kemudian juga pada masa digandakan ketika masa Utsman, di mana mushaf ini yang disimpan oleh khalifah, oleh imam. Ternyata di situ ditulis setiap awal surah itu ada basmalahnya, kecuali di dalam At-Taubah, Bara'ah, Bara'atun minallah dan seterusnya. Itu tidak ada basmalahnya. Nah, jika ia tidak termasuk dari dari ayat, ngapain para sahabat kemudian menulis basmalah itu? Kan gitu kan? Masuk akalnya kan begitu. Wa kutibat kadzalika fi masahifil amsaril manqula anhu. Dan juga mushaf yang dikirimkan ke kota-kota. Ada 5 mushaf ketika itu pada masa Sayyidina Utsman. Jadi kan ini mushaf imam, mushaf induknya ya, ketika masa Abu Bakar itu. Kemudian ketika masa Utsman, karena banyak
bacaan yang beda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, akhirnya kemudian ada inisiatif untuk menggandakan mushaf yang ada. Dari mushaf imam ini, satu ini digandakan menjadi 5. Ternyata juga sama, di dalamnya ada basmalahnya. Wa tawatara dzalika ma'al ilmi bi annahum kanu la yaktubuna fil mushaf ma laysa minal Qur'an. Dan itu secara mutawatir. Mutawatir itu artinya disaksikan oleh banyak orang. Tidak ada yang satupun yang membantahnya. Dan tentu kita tahu bahwa sahabat ini merupakan orang yang paling menjaga keaslian Al-Quran. Mereka itu tidak mungkin menyisipkan sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Mereka tidak berani. Jangankan satu ayat, satu huruf pun tidak berani mereka. Nah ini kok buktinya kok ada di mushaf itu kok tertulis. Itu dalil bahwa basmalah termasuk ayat. Wa kanu yatashaddaduna fi dzalik, dan mereka itu memperketat dalam hal itu, dalam hal penulisan itu. Ketat banget mereka. Artinya tidak gampang-gampang gitu ya. Hatta innahum mana'u min kitabati ta'sir wa min asma'is suwar wa min al-i'jam wa ma wujida min dzalika akhiran faqad kataba bi ghairi khatil mushaf. Maka mereka juga mencegah tidak boleh menuliskan sesuatu yang lain, kayak nama surat itu tidak boleh ditulis. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah sudah ditulis kayak gitu-gitu. Kemudian harokat, titik juga tidak ada. Ya itu ada ketika akhir-akhir ini saja, ketika umat Islam sudah mulai banyak dan yang masuk Islam itu bukan hanya orang Arab saja, sehingga mereka harus mengetahui titik-titik itu. Kalau orang Arab kan tidak usah titik, mereka sudah ngerti. Tidak usah harokat. Kenapa? Mereka sudah ngerti. Kalau kita enggak, jangankan yang apa namanya, yang tidak mondok, yang mondok saja banyak yang tidak ngerti masih yang harokat. Maka kemudian butuh harokat itu. Nah, waktu itu zaman sahabat belum ada harokat. Wa bi madadin wa yul madad ifdalil Quran ay yatasarraba ilaihi ma laysa minhu. Itu semuanya dilakukan karena mereka menjaga keaslian Al-Quran supaya tidak tersusupi dengan sesuatu yang itu tidaklah atau bukanlah bagian dari Al-Quran. Falamma wujidatil basmalah fi suratul Fatihah wa fi awwalis suwar dalla ala annahu ayatun min kulli suratin min suril Quran. Sehingga ketika basmalah itu kita temukan di dalam setiap surah dan juga di dalam surah Al-Fatihah, ini tak lain yaitu menunjukkan bahwa ia adalah termasuk ayat di setiap surah Al-Quran. Ini dalil yang bisa diutarakan oleh pendapat-pendapat atau pengikut Imam Syafi'i. Untuk dalil pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pinjam pennya.